warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar dari UPT SPF SD Negeri Nusa Harapan Permai, dan rekan saya Rahmayanti dari UPT SPF SD Negeri Pacerka. Dian Mustikasari dari TK Alistra Kota Makassar. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 di Kota Makassar. Pada video kali ini kita akan memperagakan praktek coaching dengan metode Tirta. Selamat menyaksikan. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Dian sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik juga. Dan sebelum kita melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Ibu Yanti akan melakukan percakapan coaching saat melaksanakan supervisi akademik, dan saat supervisi berlangsung, saya harapkan Ibu Yanti sebagai coach sudah dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi si coaching. Dan Ibu Yanti juga saya harapkan sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu presence, dapat mendengarkan aktif menggunakan teknik rasa dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Saya pun berharap bahwa Ibu Yanti dapat melakukan percakapan dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching supervisi akademik, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Yanti. Pertanyaan pertama itu yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah bagian mana yang ingin Ibu diamati. Yang perlu diamati Bu, yaitu saat saya melakukan percakapan coaching supervisi akademik adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan atau memaksimalkan potensi guru atau coaching. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi di mana yang ingin Ibu Yanti kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu kehadiran penuh, dapat mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Selanjutnya, kompetensi di mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan? Semuanya sih Bu, tapi kalau saya pikir-pikir lagi, kompetensi inti yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya dapat mendengarkan aktif dengan menggunakan teknik rasa, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oh iya, baik. Pertanyaan yang terakhir nih Bu Yanti, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap saya dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching dan sesuai dengan alur Tirta, sehingga pada saat proses coaching supervisi akademik itu, coach saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan saya juga dapat memberdayakan guru selaku coach saya. Baik Bu Yanti, sekian observasi kita hari ini. Selanjutnya saya akan mengamati Ibu saat akan melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Baik Bu Dian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dian. Salam Bu Yanti, apa kabar? Baik, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Sehat ya. Baik Bu Dian, di kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya. Mungkin hanya sampai 10 atau 15 menit. Nah, Ibu Dian ingin bercerita tentang apa hari ini? Ya Bu, hari ini saya ada sedikit kendala di kelas saya Bu Yanti. Ada 2 anak yang kurang aktif di kelas dan susah menangkap pembelajaran yang saya berikan. Sedangkan sisi lain di kelas saya juga ada anak yang perkembangannya sudah baik, dan saya harus mengupdate pembelajaran di kelas. Namun dilemanya lagi, kita ketahui bahwa di jenjang PAUD kita juga tidak dapat menekankan anak-anak untuk harus bisa menyelesaikan kegiatannya. Oh begitu ya Bu. Jadi apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Bu
susah menangkap pembelajaran saya, Bu. Apakah Ibu sudah melakukan observasi terhadap anak tersebut? Bisa Ibu ceritakan tentang hasil observasi Ibu? Ya, Bu, sudah hasil observasi saya sendiri itu, Bu, anak ini memiliki semangat dan daya fokus rendah. Orang tuanya juga kurang dalam hal pendampingan anak di rumah, karena ibunya membuat kue untuk diantarkan ke warung-warung, Bu. Oke, namun menurut Ibu Nia, hal apa saja yang membuat murid Ibu Nia kurang aktif dan susah menangkap pembelajaran? Menurut saya, Bu, karena kurang pendampingan dari orang tua, teknik mengajar saya kurang menyenangkan, Bu. Kalau anak ini di rumah kemungkinan tidak ada pendampingan lagi di rumah dengan orang tuanya, seperti mengenalkan abjad maupun bilangan. Soalnya huruf vokal pun masih susah dibedakan, Bu. Oh, jadi begitu, Di. Jadi kemungkinan besar karena kurang pendampingan dari rumah ya, sehingga belajarnya hanya di sekolah saja. Nah, Bu Nia, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa lebih aktif dan lebih fokus saat kegiatan dimulai? Pastinya kegiatan belajar sambil bermain, Bu. Namun saya harus mengenal kebutuhan belajar murid tersebut. Murid-murid saya itu karena berbeda, Bu. Terus saya harus lebih melibatkan orang tua murid dalam kegiatan sekolah, Bu. Wah, menarik sekali ya, Bu Nia. Bahwa Bu Nia perlu lebih mengenal kebutuhan belajar murid Ibu, lalu memberikan kegiatan sambil belajar dan bermain. Jadi tidak monoton. Pasti mereka akan sangat senang ya, Bu, dan lebih melibatkan lagi orang tua murid ya. Nah, Bu Nia, menurut Ibu kegiatan belajar sambil bermain itu seperti apa? Dan kira-kira kegiatan untuk lebih melibatkan orang tua murid juga itu seperti apa? Menurut saya pembelajaran lebih menyenangkan dan berpihak pada murid, memberikan kegiatan main yang membawa anak ke dalam dunia bermainnya, dan di dalamnya itu anak-anak juga mendapatkan banyak pembelajaran, baik nilai agama, nilai tertib, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi anak-anak juga bisa lebih kreatif. Sedangkan untuk orang tua, saya berharap lebih meningkatkan komunikasi dulu antara saya dengan orang tua. Kemudian kegiatan pertemuan akan dilakukan dengan orang tua murid setiap bulannya. Saya memberi tahu kegiatan-kegiatan anaknya pada saat belajar. Oke, jadi Bu Nia akan lebih mengenal kebutuhan belajar murid dulu ya. Kemudian memberikan kegiatan yang berpihak pada murid seperti belajar sambil bermain. Pasti anak-anak akan sangat senang. Jika anak senang, pasti akan bisa lebih fokus ya, Bu Nia. Dan saat kegiatan pertemuan orang tua murid, Ibu lebih melibatkan orang tua dengan memberitahu apa saja kegiatan anak-anaknya. Jadi apa nih rencana Ibu ke depan? Yang pertama, Bu, saya akan melakukan observasi untuk menekankan kebutuhan belajar murid dulu, sehingga saya bisa lebih fokus pada konten yang bisa saya berikan sehingga dapat mengcover kebutuhan mereka, Bu. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena ini adalah anak PAUD. Jadi belajarnya sambil bermain, bisa memanfaatkan alat dan bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah, Bu. Yang terakhir, melibatkan orang tua murid pada kegiatan rapat. Saya juga akan memperbaiki asesmen anak agar bisa saya jadikan acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Kalau boleh tahu, Ibunya tadi mengatakan menggunakan alat dan bahan ajar di sekitar lingkungan. Yang seperti apa itu, Bu? Saya biasa menggunakan media lost part atau barang bekas, Bu, dimana bisa dari penutup botol bekas, dos bekas, daun-daun, kertas bekas. Selain itu saya juga tetap memanfaatkan media seperti buku, laptop, HP yang ada di dalam ruang kelas. Wah, luar biasa sekali. Nah, Bu Nia, dari masalah Ibu
di kelas dari skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu berada pada level berapa? Mungkin level 6 Bu. Ya, setelah Ibu membuat rencana yang akan kita lakukan, kira-kira nantinya akan naik ke level berapa Bu? Saya berharapnya itu ke level 8 Bu. Oke, benar. Dari rencana yang sudah diceritakan, kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya? Secepatnya Bu. Jika saya kondisikan keadaan saat ini, saya akan mulai tekan ini Bu. Saya akan keluar dari zona nyaman saya karena saya harus melaksanakan asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Biasa disebut screening awal Bu. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran dapat berpihak kepada murid dan lebih melibatkan kedua orang tuanya. Masya Allah, jadi Ibu akan keluar dari zona nyaman ya Bu, karena harus melakukan asesmen diagnostik dulu, kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan, apalagi anak-anak di PAUD itu lagi aktif-aktifnya ya, dan lebih melibatkan orang tua murid ya, seperti itu ya. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu. Sekian dari saya Bu, mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada Bu. Terima kasih Bu Yanti waktunya untuk sharing hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya sangat baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yanti, Masya Allah tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Niar. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Yang pertama itu apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang tadi Ibu inginkan. Seperti tadi Ibu bilang tadi menggunakan aktif ya dengan teknik rasa, bagaimana menurut Ibu? ya, saya rasa saya sudah melakukan coaching yang sudah termuat alur ceritanya Bu, di mana ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat memancing coaching untuk menceritakan dan menemukan solusinya dari permasalahan. Ya, baik Bu. Tadi saya juga sudah melakukan pengamatan pada saat Ibu melakukan supervisi dengan keterampilan coaching. Menurut saya sebagai pengamat, tadi proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, bahwa Ibu Yanti juga sudah berusaha untuk menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Niar ya. Sehingga Bu Yanti juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya, Ibu Yanti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, menerapkan prinsip-prinsip coaching dan lebih memahami lagi proses cetak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nanti saat kita bertemu lagi, saya tidak sabar untuk mendengarkan cerita Ibu Yanti ya. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.